Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun dan kapanpun berada. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-11 sorry ya, 11 ya. Kita masih ada 4 pertemuan lagi, 3 pertemuan lagi sudah ini. Jadi total ada 14 pertemuan. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan fokus ya membahas tentang alat-alat kelengkapan negara dan fungsi dari fungsinya ya, dan fungsi-fungsinya ya dikaitkan dengan fungsi negara. Jadi yang akan kita bahas adalah pokok permasalahan ya tentang alat kelengkapan negara ini ya. Kita tidak akan membahas seluruh alat-alat perlengkapan negara, tentunya sangat banyak sekali dan waktunya kita keterbatasan waktu ya. Jadi yang akan kita bahas ya bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu tersebut dibentuk ya sebagai wujud dari kehendak kemauan negara, state will ya. Kemudian apa ya yang ditugaskan oleh hukum dasar ya atau konstitusi untuk melaksanakannya. Jadi itu yang kita bahas, dan tidak nama ya masing-masing alat kelengkapan negara, tapi lebih kepada fungsinya ya, apa tugas ya atau kemauan negara terhadap pembentukan ya alat-alat kelengkapan negara itu ya. Jadi permasalahannya itu ya, yakni ada 2 permasalahan di sini. Alat perlengkapan negara manakah yang menurut hukum dasar harus ada? Nah, itu ya, sebagai syarat mutlak ya, condition sine qua non untuk dapat merealisasikan ide bernegara. Yang kedua, alat perlengkapan negara mana yang karena fungsinya berhak membentuk alat perlengkapan negara selanjutnya. Nah, inilah pokok permasalahan yang harus kita pahami ya di dalam membahas tentang alat ya perlengkapan negara ya, alat kelengkapan negara ya di dalam ilmu negara. Kemudian ya kita juga bahas pembahasan ini dikaitkan dengan fungsi negara ya. Di sini kita berhadapan dengan masalah fungsi dalam negara yang berupa tugas tertentu dalam keseluruhan organisasi. Fungsi kenegaraan yang membentuk tugas tertentu ini menimbulkan jabatan-jabatan ya. Nah, jadi jabatan-jabatan ini timbul karena adanya tadi apa? Fungsi-fungsi kenegaraan ya. Sehingga negara ini merupakan organisasi jabatan, amten organisasi ya. Jadi kalau kita berbicara definisi negara dikaitkan dengan fungsinya, apa? Organisasi jabatan ya. Jadi jabatan-jabatan yang terbentuk itu ya merupakan implementasi ya dari fungsi-fungsi negara. Jadi teori fungsi ya yang cukup terkenal ya, yang kita rasakan sampai dengan saat ini yang disebut dengan teori trias politika ya. Selain teori trias politika, kita juga melihat variasi ya teori fungsi-fungsi negara yang lain yang misalnya disebut teori dikotomi ya atau dwi praja ya. Teori dwi praja atau dikotomi ini ya meliputi 2 fungsi besar ya di dalam suatu negara, yaitu policy making dan policy executing ya. Kedua teori fungsi ini ya, teori trias politika dan teori dwi praja menjadi dasar dari penjabaran pembentukan alat-alat perlengkapan negara yang tujuannya adalah untuk mencapai keadilan kemakmuran yang diinginkan ya oleh suatu negara. Itu ya teman-teman. Berikutnya kita lihat ya pembagian alat-alat perlengkapan negara di dalam sejarah kenegaraan. Pembagian alat-alat perlengkapan negara ini yang pertama ya secara sadar dilakukan itu pada abad ke-16 ya. Yang hingga sekarang masih ada bekasnya ataupun masih masih ada pengaruhnya, yaitu kita minimal yang mengenal ya 5 pembagian alat-alat kelengkapan negara yang ada pada abad ke-16. Yang pertama ya fungsi diplomasi ya, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi ya. Jadi ada 5. Pertama fungsi diplomasi ya, tentunya ini dapat kita pahami merupakan fungsi diplomasi, artinya hubungan luar negeri ya. Fungsi defensi artinya fungsi pertahanan ya, finansi fungsi keuangan, justisi ya fungsi penghakiman ya atau peradilan ya, dan terakhir fungsi polisi ya artinya keamanan. Inilah ya Kamtibmas ya yang kita sudah dapati dari sejarah di abad ke-16. Nah, kemudian dari segi hukum ya, persoalan alat kelengkapan negara ini harus kita lihat dari mulai bentuknya, susunannya ya, tugas dan kewajibannya, wewenang yang dimilikinya, dan bagaimana pembentukannya. Nah, itulah ya
Nah, nanti teman-teman silakan dalami lebih jauh tentunya mengenai alat perlengkapan negara ini. Tidak cukup saya jelaskan ya dalam waktu pemaparan yang singkat ini. Nanti teman-teman silakan cari ya dari berbagai literatur ilmu negara ya, atau ilmu politik ya, atau hukum tata negara yang membahas tentang alat-alat kelengkapan negara. Sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya di dalam pertemuan ini terkait dengan perwakilan, sistem dan lembaganya ya. Jadi ini yang berkembang, sistem yang sudah maju ya, yang sudah advance, yaitu sistem perwakilan. Jadi berbicara tentang sistem perwakilan ya, ada dua hal di sini, sistemnya dan lembaganya. Terkait dengan sistem ya, dalam sejarah teori kenegaraan muncul dua teori, yaitu negara feodal atau kerajaan ya, di mana penguasa mengumpulkan dana dan menghimpun ya dari ya orang-orang yang beruang ya, kaum feodal ya, penyewa tanah, pangeran dan lain-lain. Gitu ya. Dari aspek tadi teori bernegara yang feodal ini, sistem perwakilan ini ya sebenarnya sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan. Jadi perwakilan itu dalam bentuk ya feodal tadi dalam bentuk penguasaan atas tanah, dalam bentuk ya dana yang dikumpulkan ya sebagai wujud dari sistem perwakilan ya. Kemudian berkembang di bidang kehakiman ya, yang waktu itu masih dijalankan oleh penguasa pemerintah. Jadi kalau di masa-masa awal dari sejarah kenegaraan, kehakiman juga dijalankan oleh penguasa pemerintah ya. Kemudian di bidang penasehatan ya, untuk memberikan polisi-polisi, kebijakan-kebijakan, saran, nasihat kepada pemerintah. Kemudian berkembang lagi teori-teori demokrasi yang berasal dari kedaulatan rakyat ya, dalam bentuk permulaan di masa-masa awal, di mana di masa-masa awal teori demokrasi itu tidak memerlukan adanya perwakilan, artinya demokrasi langsung ya. Bahkan kalau kita lihat di sejarah ya Yunani kuno ya, di masa era ya negara-negara kota ya politea itu sudah berkembang yang namanya demokrasi langsung sehingga tidak memerlukan perwakilan. Namun ya di zaman modern ini ya, oleh Rousseau ya, John Jack Rousseau diperkenalkan ide demokrasi ya, sehingga menjadi syarat mutlak sistem bernegara yang ada sekarang di dunia ini didasarkan pada kedaulatan rakyat. Sistem ini dikembangkan dengan berbagai macam variasi ya, mulai dalam hal pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga muncullah yang disebut dengan trias politika ya, dui praja dan lain-lain ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah lembaga perwakilan ini ya, minimal kita harus pahami ada tiga ya, ada tiga perwakilan ya, yang ada perwakilan politis ya. Yang pertama apa? Perwakilan politis didasarkan kepada golongan politik di masyarakat ya. Kemudian perwakilan fungsional didasarkan kepada fungsi-fungsi yang ada di masyarakat ya. Ide bernegara yang didasarkan secara murni pada perwakilan fungsional ya. Kemudian harus juga kita lihat hubungan antara wakil ya dan yang diwakili ya. Nah, maka ini timbul yang namanya teori mandat ya. Karena wakil ya mendapatkan kewenangan, mendapatkan kekuasaan dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Yang ketiga, permasalahan perwakilan ini yang harus dibahas adalah bagaimana pembentukan lembaga perwakilan ya. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya pemilihan ya. Problem-problem di dalam pemilu ya. Di zaman modern ini pembentukan lembaga perwakilan ya mensyaratkan adanya golongan politik tadi ya dan golongan fungsional, menyebabkan perlunya diatur ya golongan-golongan di masyarakat sampai ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum atau pemilu ya. Itulah bahasan dari perwakilan. Berikutnya yang terakhir ya, sesudah tadi kita bahas tentang alat perlengkapan negara ya, kemudian perwakilan dalam bentuk demokrasi sampai dengan pemilihan umum. Sekarang kembali harus kita ingat yang sangat fundamental sekali tentang fungsi negara ya. Jadi kembali fungsi negara itu ya, dalam teori kenegaraan kita mengenal ya fungsi yang utama yang disebut dengan trias politika, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif ya, menghasilkan trias politika. Selain itu, teman-teman juga perlu catat yang namanya catur praja ya, yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pemerintahan, fungsi kehakiman dan fungsi kepolisian. Selain catur praja
ya teman-teman juga perlu catat yang namanya fungsi, ya pemisahan fungsi yang disebut dengan dikotomi atau dwi praja, meliputi pemisahan fungsi pembentuk ya kebijakan atau haluan negara dan fungsi pelaksanaannya. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kita langsung bahas satu persatu. Tadi trias politika sudah sangat banyak kita bahas ya. Nah, selain trias politika ada yang namanya teori dikotomi ya, kita lihat ya bahwa jelas fungsi utama negara ya state will ya dirumuskan di dalam pola-pola ya kebijakan ya di dalam bidang kemudian disusun bidang-bidang yang melaksanakan kebijakan tersebut ya. Maka penentuan fungsi kenegaraan ini penting ya untuk memisahkan antara tadi ya pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Kemudian apa sih manfaatnya ya kita tadi membahas tentang ya fungsi-fungsi negara, trias politika, dwi praja, catur praja. Yang paling penting ya yang perlu teman-teman ingat ya agar tidak ada yang namanya ya tumpang tindih ya. Nah, ya perlu diingat ya. Karena keadaan yang sering timbul adanya tumpang tindih tadi ya, di mana fungsi satu lembaga dengan fungsi lembaga lain ya memiliki irisan dan itu terkadang memang tidak dapat dihindari ya, tidak dapat dihindari. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Karena berbagai kepentingan ya, konstelasi politik ya, banyaknya jabatan-jabatan yang ingin ya dimunculkan dalam rangka mengakomodir ya terkadang juga kepentingan politik ya, maka tentunya melihat situasi ini ya harus dicarikan solusi. Ya salah satu solusi yang dapat kita pelajari dalam khasanah ilmu negara ini ya agar ya tumpang tindih tersebut ya tidak menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan bernegara, maka diperlukan koordinasi ya. Dalam membentuk ya suatu organ negara ya kelengkapan negara selalu kaitkan dengan fungsi bernegara sehingga tidak melahirkan ya tumpang tindih ya di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir sekali ya teman-teman kita akan bahas tentang bagian-bagian dari negara ya. Jadi kalau kita lihat literatur ya dari masalah pembagian dari negara ya, maka di sini ya ada yang disebut dengan sendi pemerintahan ya, sendi pemerintahan ya. Bagaimana caranya ya memerintah negara secara efisien dan baik ya, rasio gubernandi ya, disebut juga dengan sendi pemerintahan. Maka ya teori literatur ya yang kita miliki di dalam ilmu negara ya ada dua sendi pemerintahan, sendi keahlian dan sendi wilayah. Yang pertama sendi keahlian ya. Sendi keahlian itu artinya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah negara kepada ahli-ahlinya. Untuk itu dilaksanakan secara horizontal, yaitu tugas-tugas pemerintahan dibagi ke dalam beberapa bidang yang diserahkan pengurusannya kepada menteri ya, misalnya menteri keuangan ya, kemudian menteri kehakiman ya, menteri hukum dan HAM ya, menteri perhubungan ya. Nah, itu adalah sendi keahlian. Berikutnya ada yang namanya sendi wilayah. Yang kita kenal dua konsep, dekonsentrasi dan desentralisasi ya. Apa itu dekonsentrasi? Yaitu wilayah negara dibagi dalam beberapa wilayah besar dan kecil. Pada setiap daerah tersebut ada wakil dari pemerintah pusat. Itu dulu kita laksanakan di masa ya orde baru ya. Nah, disebut dengan dekonsentrasi. Kewenangannya adalah atas nama pemerintah pusat ya. Nah, sedangkan yang sekarang kita laksanakan disebut dengan desentralisasi, di mana negara ya dibagi dalam beberapa wilayah besar dan kecil yang memiliki kewenangan menyelenggarakan ya pemerintahan tersendiri ya di pemerintah pusat ya, dan juga ada batas-batas yang diatur di dalam undang-undang ya yang disebut dengan daerah otonomi ya. Ide desentralisasi politik ini juga diterapkan di bidang lain seperti desentralisasi fungsional dan desentralisasi kultural, desentralisasi teknis dan desentralisasi kolaboratif. Saya kira itu ya teman-teman yang kita akhiri pertemuan kita yang ke-11 ini. Yang ingin saya
berikan kepada teman-teman ya menjadi bahan diskusi sesudah pembelajaran ini. Coba teman-teman lihat ya dari tadi ya fungsi-fungsi bernegara ya, pembagian alat kelengkapan negara, termasuk ya tadi bentuk-bentuk bagian dari negara ya, masalah apa tadi dekonsentrasi dan desentralisasi. Coba teman-teman lihat bagaimana dengan kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti apakah bagian-bagian dari negara yang ada di Indonesia. Teori apakah yang digunakan ya, kemudian seperti apa pembagian kekuasaannya, apakah menganut sendi keahlian atau menganut sendi wilayah ya. Kemudian bagaimana ya hubungan ya antara lembaga perwakilan ya, sistem perwakilan yang ada di Indonesia ya, menurut teman-teman ya, sistem perwakilan yang ada di Indonesia itu menganut teori apa ya? Apakah teori feodal ya, apakah menggunakan teori demokrasi ya? Nah, silakan nanti teman-teman ungkapkan pendapatnya ya di dalam pasca perkuliahan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.